Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hao Jiuyu mempertahankan sikap berlutut di udara. Ekspresinya sangat dingin, dan bahkan kata-kata yang telah diucapkan Lindong, itu tidak menyebabkan ekspresinya berubah. Bahkan Lindong diam-diam memuji pikirannya yang kuat. Adik Lindong, apakah dia juga telah dirusak oleh Yimo? Tanya Zuli. Zuli bertanya sambil menatap Hao Jiuyu. Bagaimanapun, Hao Jiuyu adalah orang yang relatif luar biasa di antara generasi muda dari suku Marten Celestial. Jika apa yang dikatakan Lindong benar, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka, pikir Zuli. Mata hitam Lindong tanpa berkedip tertuju pada Hao Jiuyu saat dia berbicara dengan suara samar. Tetua pertama, 100 tahun yang lalu, bakatnya dalam suku Celestial Demon Marten hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melambung tinggi? Tidakkah kamu merasa bahwa hal ini agak aneh? Ucap Lindong. Ekspresi Zuli sedikit berubah. Jika tebakanku benar, saudara lelaki Hao Jiuyu ini kemungkinan telah meminjam kekuatan dari Yimo, agar dia mencapai tahap samsara dalam 100 tahun. Selain itu, aku dapat mendeteksi riak bunga abadi iblis-iblis dari tubuhnya. Aku percaya, bahwa bunga iblis ilusi abadi di Gua Surgawi, itu dengan diam-diam telah ditanamkan olehnya, ucap Lindong. Ketajaman berkumpul di mata Lindong, sementara suaranya sekarang jauh lebih dingin. Pemimpin suku Celestial Demon Marten memiliki ekspresi biasa. Namun, matanya yang berisi aura yang tak ada habisnya, terkunci ke arah Hao Jiuyu. Niat membunuh, sakit hati dan penyesalan hadir di dalamnya. Hao Jiuyu, apakah yang dia katakan itu benar? Wajah Zuli berwarna hijau baja saat dia dengan eksplosif berteriak. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten di bawah mengangkat kepala mereka, dan segera menatap Hao Jiuyu. Kebanyakan dari mereka tidak ada yang percaya. Kemungkinan besar mereka tidak mengharapkan musim semi yang hangat seperti ini, telah benar-benar menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dengan sangat baik. Hahaha, aku memang sangat dekat. Aku tidak pernah membayangkan, orang yang penuh kebencian seperti kamu akan muncul tepat ketika aku akan berhasil, ucap Hao Jiuyu, yang wajahnya dimiringkan ke bawah secara tiba-tiba dengan lembut mengguncang bahunya, ketika tawa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebar. Saat dia perlahan-lahan berdiri, aura jahat naik, itu menyebabkan dia tidak lagi memiliki kehangatan seperti biasanya. Sebagai gantinya, ia tampak sangat jahat. Kamu bajingan jahat, teriak Zuli. Seluruh tubuh Zuli bergetar, sementara wajahnya sangat marah. Dia menunjuk Hao Jiuyu di saat jantungnya berdebar kencang. Dia hampir menyerahkan posisi penerus pemimpin suku ke tangan orang seperti itu. Kamu adalah anggota dari suku Marten Celestial Iblis kita. Namun, kamu berkolusi dengan Yimo, dan mencoba membunuh para tetua suku, dasar bajingan. Teriak Zuli dengan marah. Hao Jiuyu tampak cukup tenang saat ini. Dia melirik Zuli yang mengamuk, sebelum melihat ke arah Little Marten di bawah, yang menatapnya dengan mata tenang dan tertawa. Aku hanya sebal. Saat itu, aku adalah orang dari suku yang paling tidak peduli. Meskipun aku berlatih dengan hidup aku masih kalah dengan kakak Marten yang malas dalam pelatihannya. Dia selalu orang yang paling mempesona di suku itu, dan aku hanyalah pengikut yang menyedihkan di sisinya. Pada waktu itu, kakak Marten akan datang membantuku ketika aku diganggu, hahaha, tapi aku tidak merasakan sedikit pun rasa terima kasih, karena aku tidak akan menerimanya. Karena itu, semakin dia membantu aku, semakin aku ingin menginjaknya. Karena itu, 100 tahun yang lalu, aku memberikan informasi kepada Yimo tentang dia saat bepergian keluar. Sayangnya, ini masih gagal membunuhnya, ucap Hao Jiuyu menjelaskan. Jadi sebenarnya kamu yang menjadi alasan kenapa Marten disergap saat itu, ucap Zili. Tinju Zuli mengepal erat. Ada kemarahan yang kuat di wajah Manula. Wajah pemimpin suku Marten Celestial Iblis di sampingnya benar-benar tanpa emosi. Bahkan Marten kecil di bawahnya memiliki wajah yang tenang. Namun, Wu Zong dan yang lainnya di sekitarnya sangat marah. Dari kelihatannya, mereka semua ingin menyerang dan membunuh Hao Jiuyu. Selanjutnya, aku menerima kekuatan Yimo. Lihat saja aku. Bukankah hasilnya sangat bagus? Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini, posisi pengganti pemimpin suku akan menjadi milikku. Selain itu, setelah semua ahli top Yung ada di dalam Gua Surgawi terbunuh, suku Celestial Demon Marten juga akan berada di bawah kendali aku. Pada saat itu, kalian semua akan tahu siapa orang yang paling menonjol di suku Marten Celestial Iblis.
Jawab Hao Jiuyu sambil merentangkan tangannya. Senyum di wajahnya sangat panas dan bengkok. Dasar pengkhianat. Tidak heran Yimo berhasil menghampirimu, ucap Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Namun, impianmu sudah hancur. Kamu tidak hanya akan gagal menjadi pemimpin suku Demon Marten, tetapi kamu juga akan diusir oleh suku kamu. Kamu tidak pantas mendapat garis keturunan suku Celestial Demon Marten, ucap Lindong. Mata Hao Jiuyu menegang. Dia menatap Lindong saat bibirnya membelah menjadi senyum yang bengkok. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berpikir kalau seseorang seperti kamu memiliki hak untuk mengomentari apakah aku layak? Ucap Hao Jiuyu. Hao Jiuyu, orang tua ini secara pribadi akan menangkapmu. Kamu memang tidak layak memiliki garis keturunan seperti itu. Oleh karena itu, aku akan mengekstrak garis keturunan dari tubuh kamu. Teriak Zuli. Nada suara Zuli sangat dingin. Dia mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya muncul di depan Hao Jiuyu. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak dan menyapu Hao Jiuyu. Hahaha, Hao Jiuyu hanya tertawa keras di langit setelah melihat ini. Tubuhnya bergetar dan aroma kejahatan menyebar dari dalam tubuhnya. Tetua pertama, itu adalah aroma halusinasi bunga iblis ilusi abadi. Kamu akan jatuh ke dalam halusinasi jika kamu menghirupnya ke dalam tubuh kamu. Mata Lindong sedikit menggigil ketika dia buru-buru berteriak. Ekspresi Zuli berubah ketika dia mendengar suara Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Yuan Power melesat keluar seperti pelangi, dan menghancurkan aroma hitam yang melayang ke arahnya. Tubuhku dipenuhi dengan aroma halusinasi bunga iblis ilusi abadi. Tubuhku akan hancur sendiri tanpa kamu membunuhku, dan aroma halusinasi akan menyelimuti seluruh suku Marten Celestial Iblis, dan kalian semua akan jatuh ke dalam halusinasi. Pada saat itu, suku Marten Celestial Iblis mungkin akan menghilang dari dunia ini, ucap Hao Jiuyu sambil merentangkan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bajingan jahat. Zuli dan para tetua lainnya berteriak dengan marah. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya bunga iblis ilusi abadi ini. Mereka yang lebih kuat dapat melakukan perlawanan. Namun, itu akan menjadi masalah besar jika anggota suku biasa mereka terpengaruh. Anggaplah aku kurang beruntung kali ini. Namun, aku belum kalah. Ketika aku kembali di masa depan, suku Marten Celestial Iblis ini pasti akan jatuh ke tangan aku, ucap Hao Jiuyu sambil tersenyum samar, dan perlahan-lahan mulai menarik diri. Ini sedikit terlalu dini bagimu untuk bahagia, ucap Lindong. Lindong menatap Hao Jiuyu, yang akan mundur. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Cahaya putih hangat bersiul dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jimat batu kuno di udara. Berdengung, cahaya putih hangat mulai turun dari jimat batu yang menggantung tinggi di langit. Setelah itu, ia melilit tubuh Hao Jiuyu. Saat ini terjadi, Hao Jiuyu bisa merasakan bahwa aroma halusinasi hitam di tubuhnya, sebenarnya secara bertahap telah dimurnikan. Ini adalah batu leluhur, itu benar-benar telah jatuh ke tanganmu, seru Hao Jiuyu kaget. Ekspresi Hao Jiuyu akhirnya mulai berubah setelah melihat ini, saat dia berteriak dengan suara gelap. Kamu memiliki mata yang bagus, balas Lindong. Lindong tersenyum dan berkata, Tetua Zuli, kamu dapat menyerangnya sekarang, ucap Lindong. Terima kasih banyak, saudara muda, Lindong, balas Zuli. Zuli mengangguk. Ekspresi dingin melintas di wajah manulanya, saat tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya. Serangan yang sangat luas dan perkasa datang menyapu Hao Jiuyu dari segala arah. Bang bang bang, Hao Jiuyu menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Zuli. Namun, tanpa bunga iblis ilusi abadi, dia jelas bukan tandingan Zuli. Dia dengan cepat didorong ke belakang, sementara auranya dengan cepat melemah. Tiba-tiba, dua bentrokan lain terjadi. Tubuh Zuli tidak bergerak. Namun, Hao Jiuyu akhirnya memuntahkan darah dan terbang mundur. Wajahnya perlahan-lahan berubah pucat. Hao Jiuyu, dengan patuh menyerahlah. Karena hubungan kami di masa lalu, suku itu akan membiarkanmu menjaga hidupmu. Ucap Zuli yang berdiri di udara, dan berjalan menuju Hao Jiuyu. Yuan power yang besar dan perkasa berkumpul di belakangnya. Itu tampak seperti lingkaran kehidupan dan kematian, dan penuh dengan misteri. Hahaha, membiarkan aku untuk mempertahankan hidupku, balas Hao Jiuyu dengan nada mengejek. Ada cemoohan di bibir Hao Jiuyu. Dia menyeka jejak darah di sudut bibirnya, sementara matanya tiba-tiba menjadi ganas. Namun, aku tidak ingin membiarkan kalian semua hidup. Aku tidak berpikir kalau ada tujuan apapun bagi suku Marten Surgawi Iblis ini untuk terus ada. Teriak Hao Jiuyu. Orang bodoh yang keras kepala, balas Zuli. Ekspresi Zuli menjadi dingin ketika keinginan membunuh muncul di matanya.
Dia membalik tangannya, dan lingkaran hidup dan mati yang besar tiba-tiba keluar dari belakangnya. Hao Jiuyu melihat lingkaran hidup dan mati yang bergegas ke arahnya. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya saat kedua tangannya membentuk segel. Setelah itu, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya ke arah dua tetua yang telah terperangkap oleh pemimpin suku Demon Marten sebelumnya. Bang! Tubuh kedua tetua itu meledak ketika dia mengepalkan tangannya. Kabut darah merembes ke udara, dan aura iblis jahat menyebar. Setelah itu, ia dengan cepat berkumpul di depan Hao Jiuyu sebelum berubah menjadi pusaran hitam besar. Mendesis. Lingkaran hidup dan mati dengan kejam menabrak pusaran hitam. Namun, itu bahkan tidak dapat mengaduk-ngaduk riak sedikit pun. Tampaknya, yang pertama telah jatuh ke dalam jurang maut dan menghilang di dalamnya. Lindong memandang pusaran hitam yang berputar saat matanya tiba-tiba berkontraksi. Hao Jiuyu berdiri di belakang pusaran hitam, dan memberi kelompok Lindong senyum yang menyeramkan. Sebuah jari memotong bahunya, dan darah mengucur dari sana, itu membawa lengan yang patah saat mereka menembak ke pusaran hitam. Selamat datang yang mulia, basmi suku Celestial Demon Marten, ucap Hao Jiuyu. Darah segar mengalir ke pusaran hitam. Setelah itu, Hao Jiuyu berlutut. Ekspresinya tampak sangat fanatik dan hormat. Pusaran hitam berputar dengan panik. Suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya naik dari dalamnya, dan bergema di seluruh tempat yang menyebabkan darah seseorang bergejolak dengan liar. Semua anggota suku, dengarkan, suku akan memasuki keadaan siaga. Zuli dengan cepat berteriak saat melihat adegan ini. Setelah itu, suara angin deras yang tak terhitung bergema di langit. Banyak sosok yang muncul di udara, sementara aura agung merasuki tempat itu. Pemimpin suku Celestial Demon Marten menyaksikan adegan ini dengan ekspresi dingin. Ada riak menakutkan yang diam-diam berkumpul di tangannya. Memanggil Raja Yimoya, ucap Lindong. Lindong menatap pusaran hitam saat ekspresi serius melintas di matanya. Setelah secara pribadi melihat seorang Raja Yimo, ia secara alami sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan sosok tersebut. Berdengung, pusaran hitam terus berputar. Segera setelah itu, Lindong bisa mendengar langkah kaki yang keras dan dalam ditransmisikan dari dalam vortex. Setelah itu, dua pasang lengan pucat perlahan-lahan memanjang dari pusaran, sambil disertai oleh aura jahat. Mereka menempel di tepi pusaran. Segera setelah itu, dua wajah yang sangat cantik dan aneh muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Lindong dengan lembut menghirup udara sedingin es saat tangan di dalam lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat. Sialan, dua Raja Yimo benar-benar datang, gumam Lindong. Pusaran hitam yang tampak seperti mulut iblis yang besar, perlahan-lahan berputar di langit. Jumlah aura iblis jahat yang tak berujung terus-menerus melonjak keluar dari dalamnya, itu menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi turun. Sementara itu, kekuatan Yuan alami yang awalnya padat dan tersebar, seolah-olah mereka telah bertemu dengan beberapa makhluk yang penuh kebencian. Ada dua sosok yang berdiri di depan pusaran itu. Mereka mengenakan pakaian hitam, dan rambut hitam mereka acak-acakan. Keduanya terlihat sangat mirip, dan mereka berdua terlihat pucat pasi. Bibir mereka melengkung, itu memberikan mereka tampilan elegan dan jahat. Mereka berdua tidak berbicara ketika mereka muncul. Namun demikian, semua orang bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan telah menyelimuti seluruh tempat. Setiap anggota suku Celestial Demon Marten yang hadir, termasuk pemimpin suku, memiliki ekspresi serius pada wajah mereka yang biasanya tenang. Dua Raja Yimo, itu adalah dua ahli tahap reinkarnasi yang asli. Bahkan suku Marten Celestial Iblis mereka tidak berani meremehkan barisan seperti itu. Hahaha, jadi itu sebenarnya pemimpin suku-suku Celestial Demon Marten. Dari kelihatannya, kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari halusinasi bunga iblis ilusi abadi. Kedua Raja Yimo yang agak panjang, sambil mengamati tempat itu. Setelah itu, mata mereka tertuju pada pemimpin suku Celestial Demon Marten sebelum mereka berbicara sambil tertawa. Dua Raja Yimo, ini jumlah yang lumayan. Sepertinya kalian sudah lama mengamati suku Celestial Demon Marten aku. Pemimpin suku-suku Celestial Demon Marten menjawab dengan suara lemah. Sebutkan namamu, ucap pemimpin suku. Hahaha, aku adalah Raja Ilusi Surga. Salah satu pria berpakaian hitam tersenyum. Jika bukan karena aura iblis jahat yang menembus wajahnya, dia akan tampak seperti individu yang terpelajar. Aku adalah Raja Ilusi Bumi. Raja Yimo lainnya tersenyum dan berkata, ternyata setelah kalian dikalahkan selama perang besar kuno, kalian masih menolak untuk menyerah dan niat jahatmu tetap ada. Pemimpin suku iblis Marten Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami hanya kalah saat itu karena pihakmu memiliki tuan leluhur simbol.
Sekarang Tuan Leluhur Simbol sudah mati, semua kehidupan di domain ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita, ucap The Heaven Illusion King lalu tertawa. Awalnya, kami berencana untuk secara diam-diam menghilangkan semua ahli top di suku Marten Celestial Demon kamu. Namun, dari kelihatannya, sepertinya rencana kami telah terungkap. Ucap Earth Illusion King sambil sedikit mengernyit. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Hao Jiuyu yang berlutut, sebelum dia berkata dengan suara lemah. Hao Jiuyu, kamu benar-benar mengecewakan kami, ucap Raja Yimo Ilusi. Tubuh Hao Jiuyu bergetar, dia mengepalkan giginya dan berkata, Tuan, alasan utama kegagalan ini adalah karena Lindong itu, yang muncul entah dari mana. Dia memasuki gua surgawi dan menyelamatkan pemimpin suku Celestial Demon Marten, jawab Hao Jiuyu. Oh, duo The Heaven Illusion King memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka memutar mata mereka dan menatap Lindong, yang berdiri di samping pemimpin suku Celestial Demon Marten. Seorang manusia tahap kematian mendalam belaka, sebenarnya mampu menangani bunga iblis Eternal Illusion. Batu leluhur ada di tangannya. Dia seharusnya menggunakan batu leluhur untuk memecah bunga iblis ilusi abadi, ucap Jiuyu menjelaskan. Batu leluhur benar-benar mendarat di tanganmu, semburan syok akhirnya muncul di wajah duo Raja Surga Ilusi. Sebagai Imo, mereka secara alami tahu tentang objek ilahi yang kuat ini, yang diciptakan oleh leluhur simbol pada zaman kuno, dan benda itu memang untuk berurusan dengan suku Imo mereka. Lindong tidak menjawab karena dia hanya menatap dengan penuh perhatian pada duo Heaven Illusion King. Sementara itu, Yuan Power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, sementara energi mentalnya mengisi pikirannya, itu sudah jelas, dia telah memasuki tingkat siaga tertinggi. Namun, kamu terlalu lemah. Batu leluhur hanya akan sedikit berguna di tangan kamu. Ucap The Heaven Illusion King dengan santai, dan tertawa sebelum dia dengan cepat melanjutkan. Lupakan saja, tidak masalah jika rencana kami telah diekspos. Situasi ini masih dalam harapan kami. Namun, Hao Jiuyu, jika kamu tidak menyelesaikan bagian lain dari rencana itu, aku percaya bahwa kamu tidak perlu terus hidup. Tuan, aku sudah melakukan seperti yang kamu perintahkan. Semuanya sudah siap, dan kita bisa mulai kapan saja. Hao Jiuyu buru-buru menjawab. Tidak buruk, ucap The Heaven Illusion King akhirnya mengangguk puas. Setelah itu, dia melihat pemimpin suku Marten Celestial Demon, serta pakar suku Marten Celestial Demon yang padat sebelum dia tertawa. Awalnya aku berencana untuk perlahan-lahan melemahkan suku Celestial Demon Martenmu. Namun, dari kelihatannya, aku hanya bisa mengambil langkah ekstrim sekarang, ucap Raja Yimo. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Balas pemimpin suku Celestial Demon Marten yang memiliki ekspresi sedingin es saat dia melangkah maju. Riak-riak Yuan Power yang menakutkan menyebar darinya, dan sepertinya seluruh dunia mulai bergetar hebat pada saat ini. Sepertinya pakar puncak suku Celestial Demon Marten ini tidak bisa lagi mengendalikan hasrat untuk membunuh dan hendak bergerak. Aktifkan formasi penjaga suku. Zuli memasang ekspresi dingin ketika dia berteriak. Dimengerti, teriakan rendah dan teratur bergema di langit. Segera setelah itu, banyak pilar cahaya meledak dari dalam suku Celestial Demon Marten. Setelah itu, pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain dan membentuk sepasang sayap kelelawar besar yang berukuran ratusan ribu kaki. Kemudian, sayap kelelawar membentang dan menyelimuti seluruh suku Marten Celestial Demon. Sementara itu, ada riak yang kuat dan tak terduga di atas sayap kelelawar. Sejak kamu tiba, kamu harus tetap di sini. Dibunuh oleh suku Marten Celestial Demon kami, itu tidak akan mengurangi gengsi kamu sebagai Raja Yimo. Pemimpin suku Marten Celestial Demon berkata dengan suara acuh tak acuh. Hahaha, memang layak menjadi suku iblis Marten Celestial. Kalian sama arogannya seperti biasa. Jawab duo The Heaven Illusion King sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala sebelum ekspresi berbisik samar naik ke wajah mereka. Namun, yang sial hari ini mungkin suku iblis Marten Celestial kamu, ucap Raja Yimo. Meskipun kalian berdua kuat, aku takut kalian berdua terlalu naif jika kamu percaya kalau kalian berdua dapat menghancurkan suku Celestial Demon Marten aku, jawab pemimpin suku Celestial Demon Marten sambil tertawa. Apakah benar begitu? Balas Raja Yiyomo. Seringai muncul di wajah duo Raja Surga Ilusi. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba mengulurkan tangan mereka, dan dengan lembut menekannya bersama-sama. Setelah itu, senyum di sudut bibir mereka tiba-tiba menjadi kejam dan brutal. Ilusi tak berujung, ucap Raja Yimo. Suara yang dikeluarkan dari mulut mereka sedingin es dan acuh tak acuh. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya dan gila di dalam suara mereka. Bas-bas.
Tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, semua orang melihat cahaya hitam keluar dari puncak banyak gunung di sekitarnya. Cahaya hitam berkumpul bersama sebelum mereka berubah menjadi banyak bunga hitam, di depan mata tertegun dari kelompok Lindong. Mereka bunga iblis ilusi abadi. Aku diam-diam telah mengubur benih bunga iblis ilusi abadi di pegunungan, dalam bentuk formasi selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah dua raja besar telah mengaktifkannya, seluruh suku Celestial Demon Marten akan diliputi oleh formasi yang diciptakan oleh Eternal Illusion Demon Flowers. Karena itu, tidak ada tempat bagi kalian untuk melarikan diri. Hao Jiuyu mengangkat kepalanya. Ekspresinya berbisa ketika dia menatap kelompok Lindong dan berkata sambil tertawa. "Kamu keparat," teriak Zuli. Zuli sangat marah, sementara seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Dia tidak pernah berharap bahwa Hao Jiuyu benar-benar merencanakan untuk melawan suku Celestial Demon Marten mereka selama 100 tahun terakhir, karena dia berpikir bahwa begitu banyak tetua sangat mempercayainya. Many Eternal Illusion Demon Flowers bergoyang di puncak gunung di sekitarnya. Setelah itu, gelombang suara yang tampaknya memekakkan telinga telah dipancarkan, sebelum banyak sinar cahaya hitam menyebar. Akhirnya, mereka berubah menjadi penutup cahaya hitam yang secara bertahap menyelimuti formasi sayap kelelawar di langit. Ketika sampul cahaya hitam mulai menyebar, beberapa anggota suku Celestial Demon Marten yang lebih lemah mulai merasakan pusing yang hebat. Bahkan pikiran mereka menjadi agak buram. Ini adalah tanda-tanda bahwa mereka telah terjatuh ke dalam halusinasi. Lindong mengerutkan alisnya erat-erat ketika dia melihat adegan ini. Cahaya putih hangat saat ini menyelimuti tubuhnya. Oleh karena itu, berkat perlindungan dari batu leluhur, formasi ini tidak banyak berdampak padanya. Namun, untuk anggota biasa dari suku Marten Celestial Demon, formasi itu sangat berbahaya bagi mereka. Pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan? Zuli memandang pemimpin suku-suku Marten Celestial Iblis dengan ekspresi serius, sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, sebagian besar ahli top kami berada dalam pengasingan budidaya di dalam gua surgawi. Selain itu, mereka juga jatuh ke dalam halusinasi dan tidak dapat bangun dengan cepat, jawab pemimpin suku Iblis Marten sambil menyipitkan matanya, dan kembali melanjutkan. Aku akan menyerang dan menghentikan Raja Yimo, tetua pertama, kamu akan memimpin 10 ahli panggung samsara untuk menangani Raja Yimo lainnya, ucap pemimpin suku. Saat ini, Zuli sudah menyentuh reinkarnasi, dan kekuatannya jauh melebihi ahli panggung samsara biasa. Bersama dengan 10 ahli panggung samsara lainnya, sangatlah mungkin baginya untuk menghentikan Raja Yimo. Namun, formasi itu, ucap Zuli. Zuli memiliki ekspresi muram. Masalah yang paling menyusahkan bukanlah kedua Raja Yimo itu. Sebaliknya, itu adalah formasi bunga abadi ilusi iblis yang menutupi seluruh langit suku Marten iblis mereka. Itu karena jika aroma halusinasi terus menumpuk, kemungkinan bahkan para ahli tahap samsara yang kuat akan terpengaruh. Pemimpin suku Celestial Demon Marten mengerutkan keningnya. Dia bisa mendeteksi seberapa kuat formasi itu sudah jelas. Yimo telah membuat persiapan menyeluruh selama bertahun-tahun, dan jelas bahwa mereka ingin memberikan pukulan besar kepada suku Celestial Demon Marten mereka. Formasi ini tampaknya terdiri dari 69 Eternal Illusion Demon Flowers. Sepertinya mereka benar-benar telah menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan suku Celestial Demon Marten. Berdiri di samping mereka, mata tajam Lindong menyapu banyak gunung sebelum dia berkata. Itu relatif sulit untuk meningkatkan bunga iblis ilusi abadi, dan itu mengharuskan mereka untuk membayar harga yang mahal. Namun, suku Yimo sebenarnya bersedia menggunakan begitu banyak dari mereka hanya untuk berurusan dengan suku Marten Celestial Iblis. Ini benar-benar jumlah yang tidak murah hati, ucap Lindong. Aroma halusinasi bunga Eternal Illusion Demon Flower sangat kuat, dan bahkan ahli panggung samsara tidak berani dengan mudah mendekatinya, ucap Zuli dengan suara yang dalam. Karena para ahli top di gua surgawi belum bangun, mereka saat ini sangat kekurangan tenaga. Kilatan melintas di mata Lindong setelah dia mendengar ini. Setelah itu, dia menatap dengan penuh perhatian pada bunga-bunga iblis hitam yang bergoyang di puncak gunung sekitarnya. Ada ekspresi panas di matanya. Tetua pertama, serahkan formasi itu kepadaku. Kalian berdua hanya perlu fokus untuk berurusan dengan dua Raja Yimo, ucap Lindong sambil tersenyum. Kamu, ucap pemimpin suku Celestial Demon Marten dan Zuli yang keduanya terkejut. Tentu saja, aku juga butuh bantuan, ucap Lindong. Lindong tersenyum dan melanjutkan. Apakah kalian berdua tidak percaya padaku, ucap Lindong. Hahaha, jika teman muda Lindong bisa mengurus formasi itu, suku Celestial Demon Marten aku akan berutang budi padamu. Ucap pemimpin suku Celestial Demon Marten sambil melambaikan tangannya dan tertawa.
Lindong tersenyum di depan matanya sekali lagi fokus pada bunga iblis ilusi abadi. Kemudian, dia tanpa sadar menutupi bibirnya. Ada banyak bunga iblis ilusi abadi di sini. Jika dia bisa mendapatkan semuanya, dia kemungkinan akan bisa naik ke level Grandmaster Simbol. Ini benar-benar hadiah besar yang dikirimkan ke depan pintunya, pikir Lindong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.